Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai konsep produksi. Pembahasan yang akan kami jelaskan antara lain: 1. Apa itu produk? 2. Apa itu atribut produk? 3. Apa saja tingkatan produk? 4. Apa itu diferensiasi produk? 5. Bagaimana cara melakukan diferensiasi produk? 6. Apa saja syarat diferensiasi produk? 7. Apa kelebihan dan kekurangan dari diferensiasi produk? Dan 8. Apa itu pengemasan dan apa saja fungsinya? Produk menurut Philip Kotler ialah segala hal yang bisa ditawarkan, dipunyai, dimanfaatkan, ataupun dikonsumsi agar mampu memuaskan kebutuhan ataupun keperluan konsumen. Di dalamnya mencakup wujud fisik, jasa, orang, tempat organisasi, ataupun suatu ide. Menurut William J. Stanton, produk ialah seperangkat atribut yang nyata atau tidak nyata yang mana di dalamnya meliputi harga, warka, kemasan, pengecer, prestis, serta layanan dari produsen yang akan diterima oleh pembeli sebagai suatu hal yang mampu memuaskan keperluan atau kebutuhannya. Sedangkan menurut Pandi Ciptono, produk ialah berbagai hal yang ditawarkan oleh produsen untuk bisa diperhatikan, dicari, dibeli, dinyatakan, dikonsumsi, atau digunakan oleh pasar sebagai bentuk pemenuhan keperluan atau kebutuhan pasar. Atribut produk ialah unsur-unsur yang menjadi pengembangan atau pembeda pada suatu produk, sehingga memberikan nilai tambah, manfaat, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk dapat berupa fitur, kualitas, harga, kemasan, merek, garansi, dan pelayanan. Setiap produk memiliki tingkatannya masing-masing sehingga kuantitasnya pun berbeda-beda. Pandi Ciptono dalam bukunya menjelaskan terdapat 5 tingkatan produk antara lain: 1. Produk utama, yaitu produk yang mempunyai manfaat dan bisa dikonsumsi untuk digunakan oleh konsumen. 2. Produk generik, yaitu produk yang memiliki fungsi produk paling fundamental sehingga akan sangat bermanfaat bagi para konsumen. 3. Produk harapan, yaitu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai macam perlengkapannya yang mana kondisi barang tersebut bisa diharapkan dan disepakati untuk bisa dibeli. 4. Produk pelengkap, yaitu produk yang memiliki banyak manfaat dan layanan yang mampu meningkatkan rasa puas dan juga bisa dibedakan dengan produk lainnya. Yang terakhir ialah produk potensial, yaitu suatu jenis tambahan atau perubahan yang mungkin saja bisa dikembangkan pada suatu produk di masa depan. Diferensiasi produk merupakan upaya dari suatu perusahaan untuk membedakan produk yang dimilikinya dari produk-produk pesaing dengan membuat produk tersebut bersifat spesial. Kotler mengartikan diferensiasi sebagai tindakan untuk menetapkan sekumpulan perbedaan-perbedaan yang memiliki nilai guna untuk membedakan penawaran perusahaan dari pesaingnya. Diferensiasi produk bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif atau menjadikan produk yang lebih unggul daripada alternatif yang ada di pasar. Menurut Charles Baker, dalam melakukan diferensiasi produk dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu membedakan produk dari ukuran, bahan baku, cara branding, cara packaging. Bisa juga membedakan produk dengan menambahkan fitur tertentu, menawarkan bonus, menonjolkan sebuah fitur tertentu, atau memaparkan kekurangan dari kompetitor. Adapun syarat untuk melakukan diferensiasi produk menurut Hermawan Kartajaya, yaitu diferensiasi harus memberikan nilai tambah yang tinggi kepada konsumen, diferensiasi harus merupakan keunggulan dari pesaing, dan diferensiasi harus mempunyai keunikan. Terdapat beberapa kelebihan dari adanya diferensiasi produk. 1. Menciptakan nilai. Diferensiasi produk memberikan alasan kepada pelanggan untuk memilih merek perusahaan tersebut dibandingkan merek dari perusahaan pesaing. 2. Membantu untuk mempertahankan harga tinggi. Diferensiasi membantu perusahaan memberikan alasan mengapa mereka menetapkan harga tinggi untuk produk mereka. 3. Membantu dalam persaingan non-harga. Diferensiasi memungkinkan perusahaan bersaing di bidang selain harga. 4. Menciptakan loyalitas merek. Dengan strategi diferensiasi yang sukses, dapat menciptakan loyalitas merek di antara pelanggan. 5. Menciptakan persepsi tentang tidak ada pengganti yang mirip. Dengan strategi diferensiasi produk yang sukses, dapat juga menciptakan persepsi di antara pelanggan bahwa tidak ada pengganti yang tersedia di pasar. Terdapat pula beberapa kekurangan dari diferensiasi produk antara lain: yang pertama, menambah tekanan pada pabrikan.
Diferensiasi produk dapat menambah sejumlah besar tekanan pada pabrikan untuk memutuskan atribut mana yang ternyata bisa menjadi USP untuk produk itu. Yang kedua, dapat menaikkan harga. Terkadang dengan melakukan diferensiasi produk akan menyebabkan bertambahnya biaya produksi dan pemasaran yang dapat ditransfer ke pengguna akhir. Dan yang ketiga, peningkatan pendapatan tidak dijamin. Diferensiasi produk tidak menjamin lebih banyak penjualan dan lebih banyak pendapatan karena sebuah bisnis bahkan dapat gagal dalam memprediksi apakah pelanggan akan menghargai USP atau tidak. Pengemasan merupakan aktivitas merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus suatu produk. Bungkus atau kemasan yang menarik akan memberikan nilai tambah bagi konsumen yang sedang membedakan beberapa produk dengan bentuk dan mutu yang hampir sama. Terdapat beberapa fungsi kemasan, yaitu yang pertama, kemasan dapat melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembapan udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Yang kedua, sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan efisiensi. Antara lain, kemasan dapat memudahkan penghitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Contohnya, produk-produk makanan. Dari kemasannya, orang pasti sudah dapat mengenali rasanya. Walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut, tetapi ciri pada kemasannya sudah dapat mengkomunikasikan suatu citra yang baik. Anggota kelompok 6 terdiri dari Erlin Monica Valentia dengan NIM belakang 150, Kurnia Fatma dengan NIM belakang 065, Diva Nurfitria dengan NIM belakang 012, dan Sania Agita Tarigan dengan NIM belakang 197. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.